Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga akhir pekan Anda berjalan dengan baik-baik saja. Dan semoga apapun yang Anda kerjakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalahan serta kesilapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Senang sekali rasanya saya kembali nih sahabat muslim di program Assalamualaikum Indonesia. Tentunya di hari ini saya berdua dengan Andri Rifai tentunya sudah hadir juga di studio. Assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam Riko. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Riko apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Walaupun beberapa hari yang lalu saya sempat tidak menemani sahabat muslim tentunya Andri, dan juga tidak menemani Andri. Ya. Ya biasa musim-musim demam nih Andri. Iya. Ya. Tapi masih terasa pileknya ya Riko ya. Ya masih ada yang masih netap nih di sini. Ya. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah sembuhkan secepatnya. Ya amin Riko. Dan tentunya Andri kita sekarang di akhir pekan ya, di hari Sabtu tentunya tanggal 12 November 2016. Kita kembali menemani sahabat muslim di rumah dimanapun berada. Ya. Dan kita akan memberikan informasi-informasi menarik Andri. Ya betul Riko. Dan di hari ini tema kita adalah tentang kuliner ya. Tema kita tentang kuliner dan lebih tepatnya yaitu tentang apa ya? Biasanya orang-orang Indonesia ini suka jajanan. Ya. Dan jajanan yang disukai orang-orang Indonesia itu biasanya yang berat-berat ya. Ya. Ada nasi goreng, Siomay, ada cilok ya, Ya. dan lain-lainnya. Nah, kita mau berbagi resep nih. Resep ya, resep di hari ini, dan mudah-mudahan ini akan berguna bagi sahabat muslim di rumah yang mungkin ada niat nih pengen buat nasi goreng bagaimana gitu ya, mungkin ada yang belum bisa. Kemudian buat cilok ya, buat siomay yang lezat bagaimana. Nah, kita ingin berbagi di hari Sabtu ini. Jadi siapa tahu sahabat keluarga muslim juga ada yang ingin travel nanti di mungkin di tempat-tempat wisata bisa membuat makan-makan yang ringan ini Riko. Betul. Jadi mereka tidak harus membelinya nanti di tempat-tempat wisata, karena yang kita tahu biasa lebih mahal di keluarganya dibanding kita buat sendiri di rumah kemudian kita santap di tempat wisata. Iya. Dan tentunya di akhir pekan ini ada rencana apa nih Andri weekend kali ini? Saya tidak ada rencana apa-apa. Tidak ada rencana Mungkin apa-apa. saya ikut daurah nanti atau kajian. Oh, ada seminar ya? Ada seminar internasional di Istaya Sunnah Riko. Wow, luar biasa. Ya. Saya juga ada niat, sebenarnya kangen nih ya untuk mengikuti seminar-seminar yang ada di Sekolah Tinggi Sunnah ini. Ya. Karena memang tiap tahunnya ada seminar, dan untuk tahun ini sepertinya sudah 2 kali ya saya tidak mengikuti seminar. Karena yang sangat penting sekali Riko, menarik. Selain karena pematerinya itu langsung didatangkan dari Arab Saudi gitu. Jadi kita bisa mempertajam bahasa kita Riko. Kemudian seputar persoalan-persoalan agama yang belum kita tahu, kita bisa langsung bertanya kepada mereka gitu. Karena memang mereka berasal dari sumbernya dari Arab Saudi itu Riko. Jadi memang sangat sayang sekali kalau memang kita yang masih muda gini masih punya waktu tidak memanfaatkan itu Riko. Betul sekali. Juga sungguh rugi sebenarnya Andri ya kalau kita tidak ikut. Sebenarnya ya ilmu itu kita yang jemput, akan tetapi ilmu itu sendiri yang datang ke sini. Mereka sudah datang ke sini, jadi sangat sayang kalau kita tidak mendatangi mereka Riko. Iya. Jadi Riko, apa ini kegiatannya akhir pekan? Akhir pekan ini seperti biasa menyelesaikan skripsi ya, seperti biasa Andri ya. Masih ada sedikit lagi. Sedikit lagi. Semoga segera dimudahkan Riko ya. Insya Allah Andri. Baik sahabat muslim dimanapun berada ya, di akhir pekan ini tentunya tidak hanya informasi-informasi tentang kuliner, tentunya menu-menu resep-resep tentang jajanan ya yang ada di Indonesia ini. Anda juga bisa request tilawah sahabat muslim. Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 atau di 0617944280. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami. Dan insya Allah nanti kami akan bacakan, dan insya Allah saya akan bacakan surah yang Anda request. Ada beberapa surah Andri, insya Allah itu bisa di request, dan Anda bisa lihat di layar televisi Anda.
surah-surah apa saja yang bisa di-request di akhir pekan ini tentunya. Iya Riko. Nah, nanti kita harus jeda dulu. Iya. Dan setelah ini akan ada banyak ya informasi yang akan kami berikan kepada sahabat muslim di rumah. Akan tetapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih sahabat keluarga muslim karena Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami atau request tilawah, silakan hubungi kami di nomor 0617944280 atau ke SMS center kami ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kemudian kami informasikan kepada sahabat keluarga muslim agar ikuti kuis sosial media Salam TV dan ikuti ketentuan-ketentuannya yang tertera di sana. Nanti pada akhir pekan akan kita undi, ada 10 pemenang yang akan mendapatkan kaos Salam TV dan 1 pemenang yang akan mendapatkan smartphone Android atau BlackBerry Z3. Ya Riko, tadi kita akan berbagi informasi kepada sahabat keluarga muslim berkaitan tentang kuliner ya Riko ya. Ada informasi apa yang pertama Riko? Informasi silakan Andrea, Anda bacakan. Ya. Ini seputar siomay ya. Yang pertama, cara membuat siomay lezat. Ya. Ya, siomay, sudah tahukah dengan makanan yang satu ini? Disajikan dengan bumbu kacang dan makin nikmat jika memakannya anget-anget. Ya. Ada berbagai variasi dari siomay ini, mulai dari siomay sederhana, siomay ikan tenggiri, Ya. siomay udang, siomay goreng atau batagor. Wah, banyak Andrea, Ya. macam-macam siomay ya. Ada dari sederhana. Siomay sederhana seperti apa ya? Ya. Jujur saya belum pernah makan siomay. Saya pernah makan siomay, tapi saya belum tahu entah siomay yang jenis apa di sini. Oh, tidak disebutkan ya siomay apa waktu makan? Iya. Wah. Nah, Anda bisa melihat nih sahabat muslim ya di layar televisi Anda ya. Ya. Ini ada cara-caranya, ada videonya Andre. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan Riko untuk membuat siomay ini adalah ikan sarden 1 kaleng kecil. Iya. Ikan sarden 1 kaleng kecil. Iya. Tepung tapioka 250 gram. Tepung terigu 100 gram. Iya. Telur 1 butir. Bawang daun 1 batang. Iya. Garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Air hangat 300 ml. Iya. Kulit pangsit secukupnya. Tahu putih secukupnya. Wortel parut dengan parutan keju. Ya, kemudian bahan saus kacangnya Riko. Oke. Ya, ada kacang tanah goreng 100 gram. Kemudian cabai merah besar 2 buah. Cabai merah keriting 7 buah. Bawang putih 2 siung. Bawang merah 3 siung. Asam jawa airnya 1 buah. Air 500 ml. Garam 1 sendok teh. Ya. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Gula putih 3 sendok makan. Panir atau tepung roti 2 sendok makan Riko. Ya, cara membuatnya, yang pertama cuci ikan sarden sampai sausnya hilang. Kemudian haluskan ikan, masukkan telur, bawang, garam dan kaldu bubuk, aduk sampai rata. Kemudian masukkan tepung tapioka, tepung terigu, kemudian diaduk. Kemudian masukkan air hangat, aduk sampai rata. Kemudian belah tahu, masukkan adonan dengan garpu. Kemudian ambil kulit lumpia dan 1 sendok adonan, kemudian dilipat. Ya. Gunakan cetakan kue talam isi adonan dan beri parutan wortel di atasnya. Kemudian kukus sampai matang atau sampai keluar asap mengepul dari wajan. Wow. Terakhir, cara membuat bumbu siomay. Oke. Yang pertama, blender kacang tanah goreng, cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, bawang putih dan air. Iya. Kemudian rebus saus kacang. Setelah mendidih, masukkan garam, kaldu bubuk, gula putih, air asam jawa dan panir atau tepung roti. Yang terakhir, masak sampai mengental. Sajikan dengan jeruk purut, kecap dan sambal cabai rawit. Wow. Ya.
Bahan-bahannya banyak ya, Bahan-bahannya Andri. banyak sekali, Riko. Oke. Kemudian ada ikan sarden ya, Iya. toge waka. Wah, ini cukup sulit untuk membuatnya ya. Tapi bagi umi-umi yang ada di rumah nih, ini tidak begitu sulit, Andri. Iya. Artinya sudah ada basic masak. Kalau saya seperti saya yang tidak ada basic masaknya, ini suatu yang sulit ya, Iya. susah ya. Bahan-bahannya juga ini gampang didapat, Riko. Iya, iya, Ya, iya. mungkin ada di kedai-kedai di sebelah rumah kita atau tetangga-tetangga kita yang jualan ini mungkin banyak, Riko. Iya. Sama Jadi- Muslim bisa melihat nih videonya ya, Iya. bagaimana cara membuat siomay yang lezat ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi di akhir pekan ini, Andri. Benar banget, Riko. Ya, seperti yang Andi katakan tadi, ya cara membuat siomay ini mudah-mudahan ini disiapkan catatannya umi-umi ya yang ada Ya. di rumah. Ini bagaimana cara membuat siomay yang tidak tahu siomay sebelumnya nih, seperti Ya. saya belum pernah, jujur saya belum pernah makan siomay, bagaimana itu. Ya, akan tetapi insya Allah nanti saya akan coba ya. Iya, iya. Iya. Kemudian bagi umi-umi juga bisa buat catat ya di akhir pekan ini, yang mau jalan-jalan, yang mau apa, buat dulu siomaynya untuk bekal nih. Masya Allah. Oke, Andri ya. Pernah makan siomay katanya ya? Iya, pernah. Itu enak, Andri, siomaynya? Yang saya makan kemarin itu enak, Riko, lezat. Tak ada pedas-pedasnya. Ada pedas-pedasnya ya? pedas-pedasnya. Kita lihat juga ada cabai merahnya ya, Iya. di antara bahan-bahan yang disiapkan. Andri katanya juga tidak terlalu suka pedas ya? Sebenarnya saya suka makan pedas, tapi saya nggak tahan kalau terlalu pedas. Oh, terlalu pedas tak Jadi tahan ya. sekarang kalau pedas memang saya coba. Ya kalau memang udah kepedasan saya tinggalkan. Wah. Jadi kalau makan pedas nggak tahan lama saya, Nggak Riko. tahan lama ya. Oke, oke. Nanti kalau ada istrinya mungkin bisa dibilang, abang nggak bisa makan pedas gitu ya. Oke. Oke, sahabat Muslim, itu tadi ya cuplikan ya. Anda bisa melihat Iya. tayangan ya, bagaimana cara membuat siomay yang lezat. Ini karena juga seperti yang saya singgung di awal tadi, Andri ya. Iya. Orang-orang Indonesia ini biasanya suka jajanan. Jajan-jajan ringan. Tapi jajan kecil. jajanannya yang ya agak berat ya, karena ada nasi goreng, ya siomay dan lain-lainnya. Nah, kita mau berbagi. Yang pertama informasinya adalah cara membuat siomay yang lezat. Itu tadi sahabat Muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dan masih banyak lagi nih sahabat Muslim yang akan kami berikan kepada Anda sahabat Muslim. Iya. Tentunya sembari nanti Anda juga melihat tayangan ya, dan cuplikan bagaimana cara membuat jajanan yang seperti kita sebutkan tadi. Atau mungkin bagi orang yang ingin buka usaha, Ya. ya mungkin ini bisa jadikan alternatif untuk jualan siomay, Riko. Iya. Ya, jadi bukan hanya bakso atau nasi goreng, karena ini sudah biasa gitu. Karena Riko pun belum pernah makan karena belum mendapati orang jual siomay atau gimana? Karena belum familiar bagi saya. Belum familiar. Iya. Nah, mungkin juga karena mungkin sekitar kontrakan belum ada yang jualan siomay ya, Riko ya. Belum ada, Andri ya. Jadi mungkin Riko mungkin ini bisa. Wah, saya juga ingin pelajari nih cara membuatnya ya. Iya. Kita juga ada chef loh di tim kita, ada Abrar ya. Iya. Mungkin kita bisa minta tolong dia nanti bagaimana cara membuat siomay nanti. Iya. Karena kita akan suguhkan menu-menunya, kemudian kita suruh Abrar tolong buatin siomay gitu. Berarti yang buat Abrar kita Iya. nikmati saja gitu. Nah, kita Riko. nikmati saja. Oke. Ya baik, sahabat Muslim ya, dimanapun Anda berada, Iya. seperti yang saya katakan tadi ya, jangan lupa ada catatannya, dicatat, ditulis, kemudian nanti dicoba setelah program Assalamualaikum Indonesia. Ya, mungkin perlu kita bacakan sekali lagi, Riko. Ya. Ya, yang pertama bahannya itu ada ikan sarden 1 kaleng kecil, kemudian tepung tapioka 250 gram, Ya. kemudian tepung terigu 100 gram, kemudian telur 1 butir, Ya. kemudian bawang daun 1 batang, kemudian garam 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh, air hangat 300 ml, kulit pangsit secukupnya, tahu putih secukupnya, wortel parut dengan parutan keju. Ya. Ya, kemudian bahan saus kacangnya bisa disediakan kacang tanah goreng 100 gram, kemudian cabai merah 2 buah, Ya. cabai merah keriting 7 buah, bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, asam jawa, air asam jawa maksudnya 1 buah,
air 500 ml, kemudian garam 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh, kemudian gula putih 3 sendok makan, kemudian tepung roti 2 sendok makan. Ya, cara membuat siomay: cuci ikan sarden sampai sausnya hilang. Kemudian haluskan ikan sarden, masukkan telur, bawang daun, garam, dan kaldu bubuk, kemudian diaduk sampai rata. Kemudian masukkan tepung tapioka, tepung terigu, kemudian diaduk. Kemudian masukkan air hangat, diaduk lagi hingga rata. Kemudian belah tahu, kemudian masukkan adonan dengan garpu. Kemudian ambil kulit lumpia dan 1 sendok adonan, kemudian dilipat. Gunakan cetakan kue talam, isi adonan dan beri parutan wortel di atasnya, kemudian kukus sampai matang. Terakhir, cara membuat bumbunya: blender kacang tanah goreng, cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan air. Kemudian rebus saus kacang. Setelah mendidih, masukkan garam, kaldu bubuk, gula putih, air asam jawa, dan tepung roti. Yang terakhir, masak sampai mengental. Sajikan dengan jeruk purut, kecap, dan sambal cabai rawit. Oke. Itu tadi ya cara membuat siomay. Dan kita bisa melihat di layar ke televisi Anda, sahabat keluarga muslim ya. Wow, sangat lezat ya. Dari tampilannya saja, Andri, ini sudah mengundang selera makan ya. Iya, mungkin Riko kan baru sembuh nih. Jadi kalau untuk makan makanan yang pedas-pedas ya, mungkin ini perlu juga Riko. Jadi kalau kita langsung makan nasi mungkin nggak selera. Ya, harus ada cemilan-cemilan seperti siomay tadi, Riko. Ya, jadi nanti siap ini bisa ajak saya mencari siomay, kemudian kita makan sama-sama, Riko. Ya, insya Allah kita akan setelah ini kita akan coba berburu siomay ini di Medan ini ya, apakah ada orang yang berjualan ya. Ya, Riko. Oke, baik sahabat muslim, itulah tadi ya cuplikannya. Anda bisa melihat dan juga kami telah berbagi bahan-bahannya dan juga bumbu-bumbunya dan juga bagaimana cara memasaknya, dan insya Allah berguna untuk akhir pekan Anda. Nah, Andri, ada pesan singkat yang bisa dibacain? Ada pesan singkat nih. Ya, dari nomor 0823 737 sekian. Assalamualaikum, saya Dedi Iskandar dan Mistinah di Tebu, Jambi. Mau salam aja buat semua yang nonton acara Assalamualaikum Indonesia. Juga buat Riko dan Abror, semoga cepat sehat kembali. Tak lupa buat Andre. Oke, insya Allah. Amin ya. Begitu juga dengan Pak Dedi Iskandar ya, yang ada di Tebo, Jambi, dan juga keluarga mudah-mudahan sehat di sana, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana karena kita masih banyak informasi seputar tentang kuliner yang akan kita berikan kepada Anda. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih sahabat muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia, dan masih bersama saya dan juga rekan saya Andri Fai menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ini tanggal 12 November 2016. Dan di hari ini tentunya ada tema kuliner yang akan kami berikan kepada Anda, ada informasi-informasi tentang bagaimana resep ya memasak jajanan Nusantara ya. Ada siomay tadi yang telah kita berikan kepada Anda sahabat muslim. Nah, apalagi nih Andri ya. Ya, Riko. Ada juga jajanan yang cukup familiar ya, untuk orang-orang Indonesia. Iya, benar sekali. Dan itu adalah nasi goreng. Nasi goreng. Saya rasa ini tidak ada di negara bagian manapun selain di Indonesia. Iya. Tapi sebelum kita sampaikan, kita akan menyapa penelpon, Riko. Sepertinya ada penelpon. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Umu Sumaya, Ustaz. Umu Sumaya, apa kabar Umu? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaznya udah sehat, alhamdulillah. Ya, Ustaznya Umu? sehat. Alhamdulillah sehat, Umu, berkat doa. Nah, semua kru-krunya sehat kan? Insya Allah, amin. Ada yang mau disampaikan, Umu?
Atau Alhamdulillah nanggapin? bertambah ke apanya wawasannya untuk bikin somai. Ya, Umu. Udah catat tadi, Umu, bahan-bahannya Oh, mungkin? alhamdulillah udah. Masya Allah, Katanya Masya ya Allah. itu buat tadi. Ya. Mau request ya, Ustaz? Oke, boleh, Umu. Arum ya, Ustaz? Arum. Ah. Baik. Salamnya buat semua Ya. sahabat muslim ya Ustaz, dimanapun berada ya kan Ustaz, Ya. yang lagi melihat tayangan Salam TV ya kan Ustaz. Iya. Syukur Ustaz. Afwan, Umu. Afwan Umu. Jazakumullah khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Umu Sumaya. Ya. Ya. Udah dicatat rupanya Andri ya. Iya. Wah, mudah-mudahan alhamdulillah Andri ada Iya. manfaatnya ya. Kita sampein cara bagaimana membuat siomay dan juga bahan-bahannya. Walaupun Riko. saya sendiri pribadi nggak tahu ya, tapi Iya. Andri udah bacain tadi dan kita sudah melihat tayangannya bagaimana cara membuat siomay yang lezat itu. Oke, juga ada requestan dari Ummu Sumayah, ada surah Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum. Ayat 33 sampai 36 dan insya Allah nanti ya kita akan bacain. Baik, ada apa lagi Andri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Nggak jelas suaranya. Wah, sepertinya ini Ibu Nuri. Sudah sehat. Sudah baik kan ya, Ibu? Alhamdulillah. Berkat doa. Alhamdulillah. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah, keluarga sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah, satu sakit tapi Ya. sakit yang di asrama sakit Mas Ian. Oh, Tapi ada yang belum sakit, sempat lihat. Oh. Iya. Ya, mudah-mudahan Tapi belum cepat sempat sembuh. lihat apa rencananya insya Allah baru minggu depan lah. Karena Oh. memang sedang sibuk betul ini. Jadi Iya. ini pun yang ada yang nunggu juga ini tapi disempet-sempetin lah soalnya dari tadi dia nggak diangkat-angkat Oh, teleponnya. iya. Iya. Baik, ada yang Semua disampaikan sehat, kan? Ibu. Apa yang disampaikannya? Ada somai ya? Ya, tadi ada siomay. Siomay. Pernah buat siomay, Bu? Pernah sih. Pernah ya. Tapi kurang lah kalau makanan yang begituan. Oh, agak Karena kurang terlalu memang. apa ya? Kayaknya agak berat sih. Agak berat memang ya. Kalau yang lebih apa kan yang lebih sedapnya itu ya yang lebih seger-seger lah kalau itu kurang karena kan memang nggak berkuah. Kalau Iya, makanan iya. yang nggak berkuah kan itu masih memang kurang. Iya, Bu. Itu Ya. karena pernah kejadian sekali habis makan yang begituan jadi makanya nggak minat lagi. Oh, Ya, masih apa namanya masih dipegang Trauma. pun di tangan. Ya masih dipegang di tangan itu memang langsung kejadian yang seperti itu makanya udahlah nggak usah makan lagi. oh. Sampai hari ini memang masih trauma sih, ya bukannya nggak apa, tapi memang masih trauma. Kan Iya, gitu. Iya. Andri sehat, semua sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya Ibu. mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Amin. Ada request apa nih? Requestnya ada surah Al-A'raf, Shad, ada Al-Maidah, Ar-Rum dan juga ada Ali Imran. Arum ada 2 ya? Ar-Rum satu Ibu. 1? Iya. Oh. Al-Maidahnya ayat berapa? Al-Maidah aja. Al-Maidah ayat 3 Al-Maidah ayat 54 sampai 56 Ibu. Al-Maidah aja. Baik. Ya, itu salam-salam untuk kalian semua deh. Ya, Iya, baik Bu. Ibu. Nah, untuk Riko biar cepat sehat. Ya, Tambah ya. semangat buat Andre juga Amin, ya. amin. Iya, Bu. Buat semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin. Selalu Amin. memberi Semoga Ibu juga di sana ya, Bu. kesehatan. Ya, terputus sepertinya Andri. Ya. Ya, terima kasih Bu Nuri ya yang Ya. ada di Riau Pekanbaru. Mudah-mudahan Bu Nuri dan juga sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ada surah Al-Maidah ya, ayat 54 sampai 56. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan bacain Andri ya. Ya, Riko. Oke, baik Andri. Ya, informasi selanjutnya Andri. Iya, bacakan Riko. Oke, ini jajanan yang cukup familiar Andri, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ada nasi goreng ya. Sepertinya semua orang kenal dengan nasi goreng ya. Nggak mungkin yang mengaku warga Indonesia tidak mengenal nasi goreng. Ya, jadi nasi goreng ini yang saya tahu bahwasanya jajanan di malam hari, cemilan. Iya, betul. Jadi di malam betul, hari betul. kalau kita keluar, khususnya di kota-kota memang di mana-mana jualnya nasi goreng, Riko. Iya. Barack Obama aja kenal dengan nasi goreng. Oh, iya. Benar, ya.
Oke baik, kita akan bacain ya. Nasi goreng Andri adalah masakan yang satu ini sudah terkenal akan kelezatan ya, apalagi kalau disantapnya pada malam hari. Ya. Begitu yummy ya. Ada berbagai macam variasi nasi goreng Andri. Ya. Ada nasi goreng seafood, nasi goreng Jawa, nasi goreng ati, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya bagaimana cara membuat nasi goreng yang sederhana dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti ada nasi putih 2 piring ya, kemudian telur 2 butir, kemudian ada siapkan ada sosis ya bagi yang mau sosis ya, 2 buah, kemudian ada bakso bagi yang suka bakso nanti ada 2 buah juga. Kemudian ayam suwir secukupnya, saus tomat ya 2 sendok makan, kemudian kecap manis itu 2 sendok makan, kemudian saus tiram ini 1 sendok teh saja, garam setengah sendok teh, dan kaldu bubuk itu setengah sendok teh. Nah, bahan-bahan halus nasi goreng ini ada bawang putih ya 1 siung, kemudian kita persiapkan juga ada bawang merah 2 siung, kemiri juga jangan lupa 3 butir, ketumbar 1 sendok makan, kemudian merica setengah sendok teh saja. Kemudian pelengkapnya jika Anda mau ada acar dan kerupuk. Itu yang dipersiapkan. Nah, cara membuatnya cukup sederhana Andri ya. Haluskan bawang putih, bawang merah maksud saya, kemudian kemiri, ketumbar dan merica ya. Kemudian iris bakso dan sosis yang telah kita persiapkan tadi. Tumis bumbu halus sampai wangi. Kemudian masukkan telur, aduk Andri, dan juga sahabat muslim ya, bisa dicatat ya bagi yang belum tahu nih. Kemudian masukkan bakso ya, sosis dan ayam suwir, masak sampai setengah matang ya. Masukkan garam jangan lupa, kemudian kaldu bubuk dan juga saus tiram setengah sendok teh tadi. Kemudian masukkan nasi putih, aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan saus dan kecap manis, aduk rata, kemudian masak sampai matang. Nah, sajikan terakhir nih Andri, sajikan dengan acar dan kerupuk. Dan nasi goreng selesai, sedia untuk disantap ya. Seperti itu, seperti Andri katakan tadi ya. Di malam hari, jalan-jalan ya, kemudian lapar, ini pasti ayo makan nasi goreng seperti itu. Apalagi ini akhir pekan, biasa malam minggu mungkin bagi yang sudah suami istri ya kan, gitu, atau bersama teman-teman gitu, bisa keluar malam makan nasi goreng di rumah makan favoritnya. Dan ini biasanya banyak country yang jual nasi goreng ini, dan kita cukup mudah untuk menemukan nasi goreng. Jadi tergantung selera masing-masing saja. Tergantung selera masing-masing. Ada orang yang hanya menjual nasi goreng seafood saja, ada juga yang pakai daging ya, nasi goreng ati dan lain-lainnya. Ada berbagai macam resep-resep rahasia mereka ya sendiri nasi goreng. Kita cukup memilih saja nasi goreng yang mana yang kita inginkan. Jadi kalau ini ingin masak sendiri, ini tadi yang kita berikan bahannya tentu. Riko, ada pengalaman khusus tidak terkait dengan nasi goreng ini? Nasi goreng tidak ada. Tidak ada pengalaman khusus ya, Andri. Jadi mana tahu ada nasi goreng yang paling enak yang pernah dirasakan gitu, berbagi sahabat keluarga muslim. Wah, sepertinya kalau untuk nasi goreng itu yang paling enak Andri itu adalah masakan mami. Masakan bunda. Saya setuju itu Riko. Setelah saya kelilingi ya, kelilingi tidak. Selama ini yang pernah saya makan ya ke tempat-tempat orang yang jual nasi goreng, tidak ada yang selezat ya, seenak apa yang telah dimasak oleh ibu saya. Dan Masya Allah, mungkin ada resep rahasia ya, mungkin ada resep cinta yang telah disisipkan di sana. Ini buat anakku tersayang seperti itu ya. Jadi saya seperti itu juga Riko. Jadi kalau saya melihat nasi goreng yang dibuat oleh mama saya, tidak terlalu, bumbunya juga tidak selengkap ini gitu. Tapi rasanya bisa menandingi nasi goreng yang pernah saya makan di luar rumah Riko. Jadi luar biasa sekali memang orang tua itu masak untuk kita Riko ya. Luar biasa tentunya Andri ya. Ada masak dengan cinta Andri. Itu beda dengan orang-orang yang cuma masak kemudian ngasih kita terima uang dah habis. Beda banget Riko. Beda banget ya.
Ya mungkin Andre mungkin yang mau berumah tangga ya, Ya. mungkin bisa belajar masak nasi goreng Andre ya. Ya. Nanti mungkin istrinya lagi sakit, Bang buatin nasi goreng, kemudian Andre bisa nih buat nasi goreng ya. Iya Riko. Oke, baik. Karena dulu saya juga memang pernah coba-coba masak nasi goreng. Oh, pernah Andre. Wow. Tapi untuk saya sendiri, jadi ya rasanya menurut saya gitu. Jadi menurut Andre gimana? Masakan sendiri enak? alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Mungkin saya pernah juga akan coba nanti. Ya Andre, kalau misalnya ada niatan untuk buat nasi goreng lagi nih. Ya. Riko datang ke rumah saya buat nasi goreng nih. Ya, Riko. Saya dengan senang hati datang Andre ya. Ya, Karena ya. juga di antara hak sama muslim kalau diundang itu nggak boleh nolak Andre. Iya, apalagi untuk makan. Riko, Untuk makan ya. Saya dengan senang hati akan pergi. Oke, baik, sama muslim itu dia ya. Resep ya, bagaimana cara membuat nasi goreng yang sederhana akan tapi lezat ya. Andre, baik. Ya baik, sahabat keluarga muslim, sembari Riko menyiapkan ayat yang ingin dibaca terkait tentang request dari Ibu Sumayyah yang ada di Tanjung Morawa, saya informasikan untuk mengikuti kuis sosial media di Salam TV dan ikuti ketentuannya karena akan diundi pada minggu depan. Masih ada 1 minggu lagi bagi sahabat keluarga muslim untuk mengikuti ini. Dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube kami, kemudian silahkan screenshot dan sebagai bukti bagi kami bahwa Anda telah mengikuti itu. Ada 10 hadiah berupa kos Salam TV, juga ada 1 smartphone BlackBerry yang akan dibagikan kepada para pemenang. Ya, kita kembali ke Riko. Ya baik Andre, kita akan bacain requestan dari Ummu Sumayyah. Ya. Dan itu ada surah Harum dari ayat 33 sampai 36. Ya, silakan Riko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فيتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Sahabat keluarga muslim, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Ya, pada kali ini saya dan Riko masih ingin berbagi informasi terkait tentang informasi kuliner. Juga bila Anda ingin request tilawah, silakan hubungi kami di nomor telepon 061 794 4280 atau ke SMS center kami ke nomor yang tertera di layar kaca Anda.
Sahabat keluarga muslim, sebelum kita berbagi informasi terkait tentang kuliner, kita akan berbincang-bincang seputar ayat yang telah dibacakan rekan saya Riko tadi di segmen ketiga. Ya Riko? Ya, ya. benar. Tadi ada surat Ar-Rum ayat Ar-Rum ayat 33 sampai 36. Ayat 33 sampai 36 ya. Ya. Bisa dijelaskan Riko? Secara garis besar, Andre. Secara garis besar. Secara garis besar ayat ini menceritakan bahwa itu kebiasaan hamba-hamba seperti itu manusia, Andre. Ya. Ketika mereka lagi ada kesusahan yang mereka alami, maka mereka dekat dengan Rabb mereka. Ya. Akan tapi ketika Allah beri mereka jalan keluar, Ya. Allah beri mereka kelapangan, Ya. mereka kufur ya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu tabiat manusia, Andri. Ya. Bahkan ini disampaikan bahwa ketika ada seorang hamba diibaratkan ketika mereka dalam suatu safinah, apa namanya? Kapal ya. Kapal. Kemudian mereka berdoa, ya Allah tolong kami, tolong kami. Ya. Ya Allah tolong kami. Sampai orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, dia akan selalu meminta, ya Allah tolong kami di laut supaya tidak tenggelam. Ketika mereka telah sampai di daratan, mereka lupa akan Rabb mereka. Jadi ketika mereka sudah bahagia, sudah senang, sudah merasa selamat, mereka lupa. Iya. Ya, jadi memang ini adalah suatu, kita katakan suatu apa ya Riko? Kesalahan ya Riko. Tabiat yang buruk. Tabiat yang buruk. Tapi ini ada yang lebih bahaya lagi di zaman sekarang ini Riko. Seperti apa tuh? Jadi kalau dahulu seperti yang Riko ceritakan tadi, orang yang mengalami kesusahan, mereka mengingat Allah. Walaupun ketika senang mereka melupakan Allah. Tapi kalau sekarang ini senang dan susah, mereka tidak mengingat Allah. Jadi mereka yang susah, mereka mendatangi dukun Riko, mereka mendatangi paranormal, mereka tidak mau kembali ke masjid, tidak mau berdoa, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menambah kemarahan Allah. Malah menambah kemarahan Allah, melakukan kesyirikan-kesyirikan. Jadi justru inilah yang membedakan bagaimana orang ketika dahulu itu sengsara dan ketika saat ini sengsara gitu. Jadi sangat miris sekali gitu. Kita orang udah susah, udah ditimpa musibah, tapi tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi semoga ini jadi pelajaran kepada sahabat keluarga muslim. Jadi baik kita senang, susah, sedih, gembira, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Luar biasa betul, Andri. Memang seperti apa ya? Saya merasakan bahwa nikmat sehat itu akan terasa jika kita dalam keadaan sakit. Kalau sakit, Andri, nikmat sehat itu teringat semua. Wah, nikmatnya kalau tenaga ada. Nikmat kalau misalnya tidak batuk, tidak sakit kepala, bisa kemana-mana, kerja pun bagus, Akan tapi ketika sudah sehat, sembuh, maka nikmat-nikmat yang tadi itu dilupakan. Dan ini yang harus dihindarkan. Jadi itu Riko, ada pepatah Arab mengatakan asihatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. Mahkota bagi mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat, yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang sakit. Nah, jadi orang sehat itu mungkin dia tidak bisa melihat mahkota itu. Betul. Tapi ketika kita sakit, barulah kita nampak bahwasanya memang sehat itu mahkota. Wah, si fulan sehat. Jadi kita bahagia, kita merasa sedih karena kita tidak bisa apa-apa seperti si fulan yang sehat, sedangkan kita sakit. Seperti itu Riko. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, Andri. Amin, Riko. Baik itu di waktu sehat dan juga di waktu sempit atau sakit kita. Ya, baik sahabat keluarga muslim, ada informasi selanjutnya yaitu tentang kuliner juga. Cara membuat telur crispy. Wow. Ya, jadi sahabat keluarga muslim juga bisa saksikan di layar kaca bagaimana cara membuatnya. Telur ayam ternyata bisa divariasikan menjadi berbagai jenis makanan yang sangat lezat. Mulai dari telur balado, telur orak-arik, telur ceplok, telur ceplok kecap, telur bumbu rujak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, resep masakan Nusantara ingin berbagi tentang resep cara membuat telur crispy yang enak. Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama 250 gram terigu, kemudian 2 butir telur ayam, kemudian 80 ml air, kemudian setengah sendok lada bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Cara pembuatan telur crispy, yang pertama kita buat adonan untuk celupan.
Kemudian larutkan 2 sendok makan terigu dengan 40 ml air. Kemudian masukkan lada bubuk 1/4 sendok makan, kaldu bubuk setengah sendok makan, dan setengah sendok makan garam dan 1 butir telur, lalu aduk sampai rata. Lakukan hal yang sama untuk adonan telur dadar. Selanjutnya goreng adonan telur dadar, setelah matang kemudian angkat lalu potong-potong. Kemudian celupkan dadar yang sudah dipotong ke adonan, kemudian angkat lalu digulingkan di atas terigu. Selanjutnya goreng sampai menguning. Jadilah apa tadi Riko? Jadilah telur crispy. Iya, crispy ya. Dan sahabat muslim juga bisa melihat ya, videonya cara membuat telur crispy ini ya. Karena juga di samping telur ini banyak kandungan apanya? Protein ya. Dan sangat berguna untuk tubuh kita. Juga telur ini banyak dibuat dengan berbagai jenis makanan yang bisa lezat. Seperti yang dikatakan tadi, ada telur balado, kemudian ada telur orak-arik, ceplok kecap, telur bumbu rujak, dan masih banyak telur crispy. Mungkin bisa dicoba nih sahabat muslim. Saya juga belum pernah mencoba nih telur crispy-nya seperti apa. Yang pernah saya coba itu ada Andre. Apa? Dan ini pernah saya bawa ke sini. Ini masakan khas Payakumbuh, Sumatera Barat lagi-lagi ya, karena saya orang Sumatera Barat. Ada telur rendang telur. Rendang telur? Iya. Tapi telurnya itu seperti dibuat crispy seperti kerupuk ya telurnya, dan itu dicampur dengan bumbu rendang. Dan menurut orang-orang yang memakannya, wah lezat sekali. Kapan Riko kalau datang lagi pulang kampung bawa rendang telur lagi ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada rezeki, kalau ada kesempatan, kita akan berbagi bagaimana cara membuat rendang telur seperti Riko. Ya, seperti itu. Jadi telur crispy tadi ini tidak banyak bahan yang dibutuhkan. Tidak banyak, hanya 6 bahan saja. 250 gram terigu tadi, kemudian 2 butir telur ayam, kemudian air. Air ini sangat mudah Riko ya. Betul sekali. Kemudian 1 sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Cukup mudah Andri ya. Andi juga bisa mencoba di rumah Andri ya. Dan juga bagi sahabat muslim nih yang sudah membuat berbagai macam adonan telur ya, mungkin ini bisa dicoba juga, bisa menjadi cemilan nantinya sambil nonton Assalamualaikum Indonesia, makan telur crispy seperti itu ya, dan juga bersama keluarga. Bahannya juga tidak terlalu sulit ya, kemudian cara membuatnya juga tidak terlalu sulit ya. Cukup dengan membuat adonan ya, dan kemudian melarutkan 2 sendok makan terigu dengan 40 ml air, kemudian masukkan lada bubuk, seperempat sendok makan ya, kemudian kaldu bubuk setengahnya sendok makan, dan setengah sendok makan garam juga. Tidak lupa nih 1 butir telur, lalu aduk sampai rata. Cukup mudah Andri. Kemudian lakukan hal yang sama untuk adonan telur dadarnya. Kemudian goreng adonan telur dadar, setelah matang kemudian angkat lalu dipotong-potong Andri. Nah, cobakan dadar yang sudah dipotong ke adonan, kemudian angkat lalu gulingkan di atas terigu. Selanjutnya goreng sampai menguning. Kemudian disajikan, kemudian bisa dinikmati bersama keluarga Riko. Betul sekali. Jadi Riko juga tinggal di kontrakan bersama teman kontrakannya juga bisa bisa disantap sambil mungkin menonton Assalamualaikum Indonesia di malam hari Riko. Ya, luar biasa ya. Sahabat muslim juga telah melihat tadi. Jangan lupa dicatat sahabat muslim, mungkin memang cukup sederhana, tapi kalau kurang aja 1 bahan yang terlupakan bagi Anda, maka cita rasanya akan berkurang juga. Bisa berkurang. Dan juga cara membuatnya juga harus tepat ya sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Nah, baik Andri, itu tadi Riko, ya informasi yang kita berikan kepada sahabat muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada SMS yang masuk? SMS ini Riko. Oke. Saya bacakan ya dari 0857 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anissa dari Tanjung Balai Ustaz. Mau request surah Shad. Kemudian terus semoga Ustaz Riko-nya cepat sembuh, diangkat segera penyakitnya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam-salamnya aja buat semuanya Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Anissa dari Tanjung Balai Riko. Terima kasih Anissa ya. Semoga Anissa dan juga keluarga sehat di sana di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Riko ini. Dari
dari Ibu Nasuha di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dibacakan surah Al-A'raf. Salam buat semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih untuk yang bertugas, Ibu Nasuha di Surabaya. Di Surabaya ya Ibu Nasuha ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nasuha, dan juga semoga warga Surabaya semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, yang sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Riko ini? Oh, ada lagi. Oke, silahkan bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mariati. Salam kenal. Saya ingin bergabung lewat acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita ada anggota baru, Andri. Ya, Ibu Mariati. Ahlan wa sahlan, Ibu siapa? Ibu Mariati. Mariati ya. Ahlan, semoga program Assalamualaikum Indonesia dan program Salam TV lainnya bisa mengedukasi semuanya, memberikan manfaat tentunya untuk dunia dan juga akhirat. Ya, ada lagi Riko nih. Ada lagi, silakan Andri. Channel Salam TV di tempat kami jelas sekali. Ya, saya Ibu Mariati dari Gombong Jateng tadi itu. Lagi ya, Ibu Mariati ya. Wow, sangat jernih ya. Alhamdulillah, semoga Salam TV selalu menemani ya sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Ada lagi Andri? Ada lagi Riko. Ada lagi, silakan Andri. Assalamualaikum Mas Riko, saya mau bertanya, doa yang diajarkan Mas Riko itu saya baca di tempat jika saya sholat, yaitu sebelum salam. Benar nggak ya Mas? Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Dan seterusnya. Maafkan Aisyah atas pertanyaannya gitu. Kemudian bacakan surat Al-Maidah. Iya, dari Aisyah ini. Oke, dari Aisyah ya. Saya sudah lupa, saya pernah ngajarin doa itu ya. Iya. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi itu doa termasuk dibaca ketika kita sebelum salam. Sebelum salam ya. Kemudian ketika sujud juga dianjurkan. Karena Andri, ini sekali lagi ya, karena momennya ada momen yang seperti ini. Ini doa yang sungguh sangat Andri, berguna bagi kita semua. Karena yang meminta doa ini adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang merekomendasikan doa ini adalah sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan Allah, yang menginjakkan kaki di bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka seyogyanya kita sebagai umat muslim harus membaca ini dan mencontoh doa seperti ini. Kemudian request surah Al-Maidah. Al-Maidah ya. Ada Riko? Ada Al-Maidah. Berarti ini sama dengan Ibu Nuri tadi ya, yang ada di Riau Pekanbaru. Ada lagi Andri? Sudah Riko. Sudah, baik Andri. Ya, Andri. Ya, baik sahabat keluarga muslim, kami informasikan sekali lagi untuk mengikuti kuis sosial media Salam TV dan ikuti ketentuan-ketentuannya, termasuk Anda harus mensubscribe dan like Salam TV di channel YouTube kami, kemudian screenshot dan kirim ke komentar di kuis sosial media Salam TV yang ada di Facebook atau Twitter. Karena ini akan menjadi bukti bahwa Anda telah mensubscribe dan men-like fanspage kami, maksud saya, dan dapatkan hadiah yang akan diundi pekan depan berupa 10 kaos Salam TV dan 1 smartphone Android atau BlackBerry dari kami. Ya Riko? Ya. Surat apa yang ingin bacakan? Dan ini adalah surat yang di-request oleh Ibu Nuri tadi, dan juga Ukhti Aisyah tadi yang ada di Lampung Selatan, yaitu surah Al-Maidah ayat 54 sampai dengan ayat 56. Ya, baik sahabat keluarga muslim, sebelum kita jeda kita akan simak tilawah yang akan disampaikan oleh rekan saya Riko Novetrimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Oke, baik, terima kasih sama Muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia dan masih bersama saya dan juga Andri. Nah, untuk yang sekarang ini ya, sebelum break saya yang bacain. Dan kebetulan ada gangguan tenggorokan nih sama Muslim, maklum ya, orang-orang baru bisa sakit biasa seperti itu, dan akhirnya digantikan oleh Andri. Terima kasih Andri. Ya, Riko. Oke, tadi kita membacain surah Al-Maidah tentang ayat 54 sampai 56 Andri ya. Dan itu berbicara tentang bagaimana jikalau orang-orang mukmin ya. Secara garis besarnya karena juga durasi juga Andri. Kita bacain secara garis besar. Jikalau seorang orang-orang ini hamba-hamba Allah tidak berusaha untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lainnya. Seperti itu secara garis besarnya. Ya, kemudian tadi surat Al-A'raf ayat 37, Riko, saya bacakan artinya dulu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, jadi secara garis besar ini membantah bagaimana membantah bagi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka nanti akan ditanyai tentang perbuatan mereka di dunia gitu. Mana dulu sesembahan kalian? Mana dulu tuhan-tuhan yang kalian sembah? Mana dulu yang kalian ikuti? Bisakah mereka membela kalian di hari kiamat ini? Mereka berkata, mereka tidak bersama kami, mereka telah lenyap, mereka mempertanggungjawabkan diri mereka masing-masing. Begitulah setan, Riko. Betapa banyak orang yang mengikuti setan, tapi ketika mereka nanti ingin menyalahkan setan, setan ini juga berlepas diri dari mereka. Betul. Jadi seperti itu, Riko. Jadi makanya kita introspeksi diri, kita harus bermuhasabah,
sebenarnya kita ini sudah betul tidak menjadi pengikut Allah, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul kita. Kemudian sudahkah kita istiqomah juga, Riko? Betul. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang selalu menjadi orang-orang yang terbaik lah. Iya, Riko. Baik. Baik, ada informasi terakhir cilok, tentang cilok di segmen terakhir ini, Riko. Iya. Akan saya bacakan, Riko, ya. Oke, karena baik, Andri. Riko juga sebenarnya sakitnya juga masih kambuh lagi, Riko, ya. Hanya gangguan tenggorokan sedikit, Andri, ya. Cara membuat cilok enak. Oke. Ya, ini kita kutip dari YouTube juga, resep masakan Nusantara. Jadi sahabat keluarga muslim juga bisa disaksikan di layar kaca Anda sembari kami membacakan bahan-bahannya. Makanan ini harganya tidak mahal dan sangat terjangkau bagi semua kalangan. Cilok adalah salah satu makanan sederhana yang ternyata banyak sekali peminatnya, Riko. Rasanya yang lezat dengan enak, dengan aneka pilihan rasa seperti cilok daging sapi, cilok ikan, cilok ayam, membuat makanan ini banyak yang menggemarinya. Nah, pada kesempatan ini, resep masakan Nusantara ingin berbagi resep cara membuat cilok yang enak dan lezat dengan bahan yang sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu tepung tapioka 200 gram, tepung terigu 100 gram, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh, kemudian bawang daun 1 batang, kemudian air hangat 300 ml. Ya, kemudian untuk bahan untuk membuat saus kacangnya, kacang tanah goreng 100 gram, bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, cabai merah besar 2 buah, cabai keriting merah 10 buah, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, air 500 ml. Cara membuat cilok, campurkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu bubuk, bawang daun, aduk hingga rata. Kemudian masukkan air hangat sedikit-sedikit, kemudian aduk, kemudian diuleni sampai kalis. Kemudian bulat-bulat adonannya. Kemudian rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan cilok. Jika cilok sudah terlihat mengembang, angkat dan tiriskan. Kemudian blender kacang tanah, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan air. Kemudian didihkan saus kacang, kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kemudian masukkan cilok, kemudian masak sampai mengental sambil diaduk-aduk. Kemudian setelah masak, sajikan, kemudian silakan dinikmati. Wow. Wah, ini juga cukup menarik ya, cilok. Cilok, saya juga belum pernah coba nih cilok ini seperti apa. Andri pernah? Belum juga. Belum juga ya. Dan insya Allah nanti kita dikasih rezeki buat cilok atau bisa beli cilok nanti ya. Kalau sekitar Medan ini saya belum pernah nampak. Belum pernah nampak karena katanya ini memang bukan makanan khas Medan, Riko. Bukan khas Sumatera juga ya. Bukan khas Sumatera. Nah, jadi dia di Jawa banyak. Di Jawa banyak. Dan mudah-mudahan segera seperti siomay ini juga nanti banyak juga kan. Jadi kita tidak hanya makan siomay, jadi makan cilok ada. Kemudian tahu-tahu segala macam olahan tahu lah dan bakso. Karena ada juga nih sayur-sayurnya biasanya orang-orang kalau cilok itu cilok aci dicolok seperti itu ya. Kita sering kita dengar itu seperti itu ya. Oke, baik, itulah informasinya sahabat muslim ya. Andre, ada cilok tadi dan juga ada nasi goreng ada siomay. Dan mudah-mudahan ini menambah referensi umi-umi di rumah sahabat muslim di akhir pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya. Dan mudah-mudahan juga Andre segala sesuatu ya apa yang perbuatan kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan kesilapan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Andre hampir 90 menit nih kita menemani sahabat keluarga muslim di hari ini di akhir pekan di hari Sabtu tanggal 12 November 2016 ya. Dan sepertinya apa ya? Informasi-informasi ini cukup menarik Andre ya. Banyak orang yang seperti siomay tadi. Saya belum pernah, mungkin saya nanti akan coba masak ya. Seperti itu atau minta tolong sama orang-orang lain coba masak gitu. Kayak rekan Abror mungkin kan? Beliau memang pandai masak gitu. Kita bisa tinggal memberikan menunya, tolong masakin gitu. Apalagi kalau melihat Riko yang kurang sehat begini, mungkin beliau akan merasa
Kasihan ya. Kasihan. Oke, udah kasihan ya. Ya. Ini juga ada nasi goreng tadi Andri ya. Nasi goreng dan juga terakhir tadi ada cilok. Iya. Oke. Dan ya itu seperti yang tertera maksudnya yang Anda lihat ya di layar televisi ya. Ada cilok siap disajikan. Wow. Ini sepertinya saya lapar nih hari ini Andri ya. Banyak nasi omai tadi, kemudian ada nasi goreng ya, kemudian ada juga cilok nih. Wah, sedia untuk disantap saja nih Andri sepertinya. Lezat Andri ya. Ya. Nah, Andri akhirnya hampir 90 menit nih kita menemani sahabat muslim. Ya. Ada satu requestan tilawah yang belum kita bacain. Mungkin Andri bisa menolong saya Andri. Ya. Ada surah Shad ya. Ayat 27 sampai ayat 29 ya. Ayat 27 ya. Iya, Shad 27 sampai 29. Ya. Nah, mudah-mudahan sahabat muslim dimanapun Anda berada, seperti ini akhir pekan Anda mudah-mudahan berlangsung dengan baik-baik saja dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akhir pekan Anda sebaik-baiknya sahabat muslim. Akhir pekan mungkin sebagai waktu bercengkrama bersama keluarga ya, atau istirahat yang tenang. Kalau Anda ingin liburan tapi jangan diporsir tenaga Anda, karena ingat di hari Senin ada hari sejahtera. Maksudnya ada hari untuk Anda bekerja kembali sahabat muslim. Dan kalau seandainya di akhir pekan Anda porsir tenaga Anda untuk berlibur, maka nanti di hari Senin maka semangat Anda akan berkurang tentunya. Oke, Andri sudah dapat Andri? Sudah ya? Riko. Sudah ya. Baik, sebelum kita benar-benar menutup program acara ini, ada Andri yang nanti akan membacakan surah Shad 2 ayat 27 dan 29. Akhirnya saya Riko Nafetrima. Saya Andri Fai. Mohon undur diri dari hadapan Anda dan juga seluruh tim kerabat kerja Assalamualaikum Indonesia. Dan sampai berjumpa nanti di awal pekan sahabat muslim. Mudah-mudahan akhir pekan Anda baik-baik saja dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.